Kan lampu. Oke, selamat malam ya. Selamat malam. Sambil minum kopi kita ya. Besok aku ada khotbah ya di daerah Padang Bulan. Selamat minum kopi ya, teman-teman. Siap, nantulang awak. Menyala ini menyala. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow supaya kalau aku lagi nggak live bisa masuk ke YouTube-nya. Jadi bisa mengobati sakit kepala ya, sakit perut, bisa mengobati demam ya, bisa semualah mengobati. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Oke, kita bacalah dulu Yohanes 1 ya. Aku mau baca Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selamat malam Ibu Kartini Sugina. Yang mau bertanya langsung request naik live-nya guys. Silakan request naik live-nya. Yang belum follow YouTube-ku silakan di follow dulu. Itu bisa jadi obat sakit kepala, sakit perut, sakit di dada, sakit di lutut. Kalau mau sembuh silakan dengarkan YouTube-ku.
Selamat malam Inang Erlinda. Kita doakan Lapo Tiara di Semarang ya, menjadi berkat buat sesama. Jadi buat yang sedang minum tuak ya, supaya mendengarkan YouTube Dr. Joseph, supaya nanti diganti yang diminum gak tuak lagi, tapi yang diminum adalah kopi. Iya kan? Supaya dari Lapo Tiara banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya buat Tuhan ya. Iya. Oh, nggak pakai tuak ya? Mantap kali. Apa aja dijual tuh Nang Erlinda? Kupikir kalau lapo identik dengan tuak. Atau mungkin kalian masih rumah makan Batak kali ya? Anggur merah dokter atau Nine Y. Apa itu Nine Y itu? Aku udah banyak ketinggalan ilmu aku ini. Selamat malam Kak Putri Amelia. Yohanes 1 ayat berapa ini? Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anak saya umur 11 tahun, setiap BAK disertai buang angin dan perutnya sakit katanya dokter. Dita Barat. Oke. Silakan naik live Kak Dita Barat biar kita cari solusinya ya. Selamat malam Ibu Elizabeth Girsang, Tuhan berkati. Selamat bergabung di live TikTok Dr. Joseph di Adulam Ministry ya. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow di Adulam Ministry supaya aman. Karena kalau kita hanya memasukkan informasi yang apa ya? Kalau kita masukkan informasi tentang yang flexing ya, itu akan membuat kita stres ya. Na 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 na. Kak Prida, kaki saya mau kadang sebelah kanan kayak kram. Apa itu kekurangan vitamin, Dok? Ya dicek aja. Vitamin apa yang kurang kalau kaki kram. Kalau dari segi vitamin yang mau dicek ya, kalau kaki kram boleh dicek kadar magnesium.
karena magnesium itu penting untuk kontraksi otot ya. Silakan dicek ya. Kalau kita pikir itu karena kekurangan vitamin. Apakah GERD mah harus pantang makanan? Jawabannya tentu tidak ada pantangan ya. Kalau GERD pakai pantangan makanan pasti akan tambah sakit ya. Jadi rusak generasi Batak gara-gara tua, dokter. Oh iya juga, betul. Setuju aku, Inang Erlinda. Betul juga itu, betul banget. Saya setuju 100%. Ya. Queries quack, kenapa di bagian dada sebelah kiri sering sakit? Berarti karena kurang sehat ya. Bukalah dulu TikToknya biar bisa ngobrol. Aku bukan dukun ya, aku bukan dukun. Jadi kalau gitu nanya dengan rasa cemas, ya adalah hubungannya. Kalau bisa menyadari bahwa kita itu masalahnya dicemas, pasti sangat berhubungan ya. Mau lihat Inang Erlinda, saya kok agak naik berat badannya, Dok. Inilah pertanyaan-pertanyaan ke dukun kayak gini nih, Inang Tiurida nih. Naik live aja Inang Tiurida, biar bisa dijawab kenapa naik berat badan. Salam Inang Kristina Sitindaun. Selamat malam Inang Tiurida. Malam Dok. Pertanyaannya apa pertanyaan? Apa itu tuh? Kopi. Tuak. Tuh, Oh bukan. mana ada tuh warna bukan. hitam? Oke, lanjutkan pertanyaannya. Kok agak ini ya? Apa itu? Naik ya BB-ku padahal makannya banyak banget gitu. Berarti menurut kakak makannya nggak banyak. Jadi mungkin yang kakak makan kandungan kalorinya cukup tinggi. Ya, jadi kalori itu terkandung di dalam glukosa, ya, gula yang manis. Yang kedua, kandungan kalori itu juga ada di dalam yang lemak berminyak. Enggak. Ya, tunggu dulu, sabar dulu. Maka kalau yang kita makan itu jumlahnya lebih banyak kalorinya dibandingkan dengan yang kita bakar. Jadi proses pembakaran kalori itu melalui kontraksi otot. Jadi waktu kita banyak kerja, bergerak sana sini, mengangkat sesuatu segala macam, itulah pembakaran paling banyak terhadap kalori. Makanan, kalaupun kita merasa sedikit yang kita makan, ya, sedikit yang kita makan, tapi kalau yang dibakar dikit, maka kalori yang berlebihan itu nggak bisa dibuang. Sedikit demi sedikit pun dia tetap akan ditumpuk. Gitu. Cocok. Gitu juga. Soalnya kutimbang agak naik dikit tapi gulaku ya normal aja gitu, Dok. Jadi gula Apakah bisa nggak memang berhubungan? Kadar gula darah, bisa dia tidak berhubungan dengan kenaikan berat badan. Kenapa? Oh gitu. Karena kadar gula darah yang berlebihan itu, karena sudah minum glimepirid misalnya, ada glimepirid. Nggak ada makan obat lagi. Berarti udah stop. Kadar gula darah yang normal kita sebut itu kapan kita ukur? 2 jam setelah makan? Maka kalau kita mau memastikan gula darah kita itu benar semua yang kita makan itu tidak berlebihan, harus setiap 2 jam setelah makan diukur dulu berapa gulanya. Ya. Jangan siang ini diukur 2 jam setelah makan bagus ya kan?
Ya, Lalu nanti malam, ih kayak enak makanannya, dimakan aja sesuka hati. enggak Tapi nggak lah. diukur gulanya. Artinya, Suruh di kalau kita ukur gula makannya 2 jam setelah makan, itu hanya mengukur yang 2 jam setelah kita makan itu. Lain iya, waktu kan nggak kita ukur. iya, Jadi kita iya. kita harus berpikir yang kita makan itu mungkin kebanyakan. Namanya waras. Namanya waras. Lebih dari itu namanya nggak waras. Maksudnya nggak waras apa? Kalau kita bilang berat badanku nambah, padahal aku makan nggak banyak, itu nggak waras. Yang enggak naik-naik banyak banget sih, Dok. Paling sekilo. Ya, makanya aku bilang kita harus jadi orang waras. Kan kita tahu ukurannya, takarannya kan tahunya kita. Jadi ini sekarang aku bicara dengan yang mana nih? Lagi waras kah atau lagi nggak waras ini? Ih, ngeri, kejam kali dokter ini. Ya, kan namanya kan Yang itulah jelas, namanya nggak yang war. jelas memang, saya memang udah stop obat, nggak makan obat. Kan kata dokter kemarin nggak makan obat lagi Ya, kan. bagus, mantap. Pola makan, makanya saya sering cek makan, kalau perasaan nggak enak gitu entah pening, ih mana tahu naik gula, rupanya enggak karena memang ya kurang tidur atau apa, bukan karena Ya, faktor gula gitu dong. Itu aja. Saya rajin kok cek 2 jam setelah makan gitu kan, saya cek ya. gitu. Ya kalau normal 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 aja ya udah, paling sekali seminggu aja saya cek udah. Jadi berat badan pun sebenarnya kalau 1 kilogramnya naik turun, tapi 1 kilo aja. Hmm. Itu sebenarnya masih dalam batas yang normal karena bisa aja Iya, itu dari kotoran. Artinya kita belum ke iya, belakang, ya kita iya, timbang gitu. Atau misalnya agak banyak kita minum sehingga belum sempat dibuang udah timbang kita. Ya yang kita minum kan ada beratnya juga gitu. 60 lah saya sekarang dok. Ya kalau kita mau menghitung apakah itu normal atau enggak, kurangi dengan tinggi badan kurang 100. Berapa tinggi badan? Iyalah, 55 seharusnya. Tapi kurus sekali lah nanti aku dok. Nah, ini Kayak namanya anak nggak gadis, waras. Ya ini kayak anak namanya nggak gadis waras. lah aku Iya nanti. ini namanya bicara sama orang nggak waras jadinya. Dikasih tahu berat badan ideal, katanya kurus sekali kan, nggak waras kan? Iya, betul. Jadi artinya kita harus tahu apa yang kita mau. Kita mau apa? Mau berat badan ideal? Iyalah, berat badan ideal Mau. lah. Maka berdasarkan perhitungan medis, berat badan ideal itu adalah 150 kurang 100. Apa? Tinggi badan kurang 100. Iya. Nah, udah. Jangan udah segitu nanti kita bilang pula kurus sekali. Ya, nggak waras namanya. Aduh, tahe. Iyalah, Tahe. oke lah, Gitu. sehat-sehat lah kita semua dah. Siap. Yang penting Mm-mm. fokus. Ya, fokus itu yang perlu. Artinya kita sebenarnya harus senantiasa mengingat Tuhan. Ya, itu Siap, harus senantiasa. pasti. Kalau itu Jadi pasti. hati-hati dengan TikTok kita, hati-hati dengan keseharian kita. Contoh misalnya Inang kakak jualan, berarti kan ketemu banyak orang dari Ya, mulai buka kedai sampai tutup. iya. Harus siap-siap. Yang datang ke kedai itu nggak semua waras. Kebanyakan Mbak, nggak waras. makanya jangan sampai terpicu, ya. Bagaimana cara kita supaya nggak terpicu? Berarti ketika nggak ada orang di kedai, baca Alkitabnya, ya, supaya bisa berdoa, supaya bisa dengar lagu rohani, itu dilakukan supaya diisi dulu otaknya, dengan firman Tuhan, gitu. Dikasih makan dulu ya dok ya. Ya, kasih makan dulu kekuatannya, karena kekuatan kita itu hanya dalam firman Tuhan. Nah, Iyalah, jadi kalau memang kita. di luar itu kita nanti pasti kecewa, ya. Ya kebanyakan sih memang gitu. Iya, Banyakan yang nggak waras lah. Dibilang iya, segini harganya, marah nggak dia, ya kan? segini katanya kayak gitu. Mahal-mahal kali kau buat katanya. Kau naik-naikkan Iya, barang terus katanya. Coba.
Betul. Mau emosi awak jadinya kan? Wah, cuman dalam mau naikkan barang, mana bisa asal-asal ya Dok ya. Gitu Iya, kebanyakan memang. gini, nggak usah capek Inang pikirkan. Kita tahu bahwa ketika dia bilang menaik-naikkan barang, cuma satu tujuannya, membuat kita merasa bersalah, Ya, ya. mahal-mahal kali Membuat barangmu kita, katanya. iya, supaya mau kita turunkan harga. Udah, Iya, yang ngerti. enak dia. Jadi jangan mau bilang nggak tahu kau itu bilang aja. Oh, kalau saya susah Dok orangnya kalau kalau bagian-bagian hal-hal kayak gitu nggak Hmm. mempan. Ya bagus, bagus. Artinya kalau kita Nah, nggak masa terpengaruh kau lagi yang itu buat udah harga bagus. barangku? Kan gitu. Iya, itu lebih Iya barbada, kan? Wak, ya kan, menyala, ya kan. Jadi perbada. Iya, jadi perbada, Wak, Dok. Ya lebih bagus daripada jadi nggak warsak dibuat nih kan. Itu aja. Kok aku yang jualan kau pula buat harga bilang. Udah pergi kau sana Iya. bilang. Ah, iya. Segininya harganya ini katanya gitu kok kau yang buat harga barang orang. Hmm. Kayak Itu kalau dokter cara lah. Eh, hmm. kalau aku bilang, ah, segini lah buat kok kau ya kan Aku dokter pun dokternya. marah kan? Ya, aku Marah dokternya kau dokternya atur ya kan? harganya. Ah, bayar konsul sekian, kok pula yang Iya, ngatur berapa bayaranku kan pasti iya, gitu. betul. Begitulah. Jadi Oh, tapi jadi itu tapi nggak pengaruh dari diabetes ya dok ya? Kalau apa? enggak. Saya kira gini, oh mungkin nanti aku tanya dokter Joseph lah, mana tahu mungkin ya insulinnya udah apa pankreasnya itu udah mulai membaik atau gimana, udah bisa Betul. menghasilkan. Itu betul. Nah, Pankreas kakak tandanya sudah mulai bagus. heeh. Makanya yang harus diperbaiki sebenarnya adalah kurangi makannya. Nah, Oke. Baiknya pagi sarapan nasi atau gimana dok? kalau aku ya, polaku baiknya itu kalau lapar makan. Ya iya, siapapun kalau lapar ya. Maksudnya gini loh dok, kalau pagi tuh baiknya jangan makan nasi, makan entah apa gitu, entah Gak roti, ada, susu, sama loh. Yang penting sama ya. yang kita makan itu kategorinya yang memang makanan yang sehat lah. Nasi kan masuk makanan sehat. Yang Iya penting cuman, jumlahnya. iya sedikit sedikit aja ya. Ya udah, makan nasi lah sedikit kan boleh. Iya, baru makan ikan, udah sayur, itu Iya, ajanya jajan-jajan nggak pernah. bagus. Iya kan? Hmm. Makan Yang minum penting minum minum kopi pun jarang apa, yang manis-manis nggak ada pernah. Udah lama lah. iya, Paling kalau iya. kepingin sekali aja, ya udah bikin teh Ah, manis itu itu pun aja. pakai gula stevia, ya Iya, kan? betul. Tapi kalau gula stevia nggak enak juga, rasanya nggak puas, ya kan? Ya namanya juga udah orang sakit dok, semua juga nggak enak kalau Janganlah, kalau jangan dipikirin. menganggap jangan menganggap orang sakit terus lah. Nanti nggak sembuh-sembuh. Iya kan? Nggak diajak sahabat aja penyakitnya ya. Ya, Apa? artinya gini, kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah disalib. Iya. Jadi jangan menstigma diri sendiri orang sakit. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita percaya kita sudah disembuhkan Tuhan. Gitu. Ya, oke lah dok, Cocok. siap. Cocok banget ya, betul. Sekarang Itulah. udah mulai bisa 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 menerima keadaan dan berdamai dengan diri sendiri. Yes, jadi kuncinya jangan berharap sama manusia. Contoh, jangan berharap supaya suami baik-baik. Ya kan? Apa yang Enggak diharapkan? kuharapkan lagi dia baik, Dok. Istilahnya udah Bagus. kuanggap terserah mau gimana apa mau mau dikede, mau di apa terus ya terserah gitu ya mau pulang jam Ya, berapa terserah. Yang penting aku tidur nyenyak udah. Bisa iya pagi dan kak bangun sehat. dan iya dan itu karena kakak berharapnya udah sama Tuhan gitu. Iya. Karena kita bilangnya omongin pun nggak mempan ya kan. Betul, pas sekali Hmm. menyala. Nyala, makan saya dibilang percuma kamu ke gereja katanya kayak gitu. Makin kita diserangnya kan? Jadi gimana lah Gitu. dok saya diam aja lah Jadi, ya kan dok. iya tetap aja berfokus sama Tuhan ya. Lalu diam Iya. aja gitu. Mm-mm. Oke, siap Oke, dok. siap. Menyala. Tuhan Makasih. memberkati. Amin, Semangat amin. terus ya. Tenang ya. Ya. Salam. Shalom.
Ini berbuih karena espresso, Kak Nur. Kopiku espresso. Aku pakai mesin kopi. Dari biji kopi di espresso dia ya. Ya, kok Kak Ingrid juga beratnya masih belum naik-naik kali dia karena masih banyak juga pikirannya. Semua masih dipikirkannya yang di dunia ini ya kan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya ya. Mazmur 130 ayat 5. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Selamat malam Buru Limbong, Kak Sylvia. Kurusakan dok, semua yang bernapas dipikir. Ya itulah dia. Padahal sekarang kalau kita mau, udah jangan dipikiri. Berserah aja sama Tuhan, beres. Itu cara singkat. Ya, maka bagaimana supaya nggak kita pikiri semua itu, belajar baca firman Tuhan. Supaya yang dipikirkan itu Tuhan. Ya. Supaya yang dinantikan itu Tuhan. Ya. Ibu Sylvia, obat diare berlendir karena habis rujak pedas asam apa ya dok? Berobat. Mau berobat sama aku ini nomornya ya. Yang mau berobat, yang mau minta obat langsung ke WA aku aja kalau mau minta obat ya. Tapi pakai biaya ya, biaya konsultasi untuk yang minta obat. Di sini yang live hanya konsultasinya aja yang gratis. Resepnya bayar. Gitu kira-kira. Konsultasi gratis, resepnya bayar dok katanya. Gak berani tanya resep dok. Jangan lagi budam Yati. Kayak nggak kawan kita budam. Kalau udah merasa kawan dokter Joseph jangan takut lah. Tapi kalau belum merasa teman sama dokter Joseph janganlah pula ya kan dok, minta resep gratis ya kan, itu janganlah. Dok, saya ada batu empedu. Apakah bisa pakai Urdahex berapa lama? Kalau 1,3 biasanya 1 tahun. Lebih dikit ya, Bang Aditya. 1 tahun. 1 tahun. Gena Jawa, iya kan? Karena nggak mahal nih kalau sama kawannya kan. Salah-salah. Kawan gratis ya kan? Mazmur 130 ayat 5. Kayak rasa gadis. Pokoknya kayak rasa gadis lah itu Kak Ingrid itu. Menyala terus. Yang nggak rasa gadis cuma mukanya kalau berpikir. Ya kan? Jadi kalau banyak kali mikir, jadi nggak rasa gadis lagi lah. Gadis ubanan jadinya, itu dia. Saya Holland merpikir. Holland merpikir kan? Mazmur 130. Holland merpikiri. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Berarti Tuhan itu tidak mengingat-ingat kesalahan kita ya. Tetapi padamu ada pengampunan
supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari para pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya, ya. Dok, obat gula yang cocok apa? Gula saya di bawah 150, badan saya semakin kurus, boru pasar ibu. Naik live aja dulu baru pasar ibu, biar paham. Oke, selamat malam Inang. Selamat malam dong. Berapa umur Inang? 53. 53, jadi udah sakit gula berapa tahun? Udah mau 2 tahun. Udah 2 tahun ya, jadi obat gula apa aja diminum selama ini? Cuma obat ini saya minum. Dianjurkan dokter dulu waktu itu kayak gini dong. Minggu nah. Coba baca. Gulu apa nih? Gliodon, iya. Glyquidon. Iya betul. Berapa kali sehari? 2? Cuma sekali saya minum dok. Oh, sekali sehari. Gulanya udah bagus. Enggak, kadang naik, kadang turun. Kadang kalau bangun tidur kan saya makannya jam 6 lah, jam 6 sore. Saya cek kadang jam 7 apa jam 6 di bawah 150 lah dok. Kalau sudah makan berapa gulanya? Kadang di atas 150, kadang di bawah 150 juga. Berarti nggak stabil. Tapi nggak stabilnya masih normalnya kan? Itulah. Tapi kok lemas badannya dok. Oh, perasaan badan yang lemas sekarang ya? Iya, tapi saya nggak bawain tidur gitu. Saya pokoknya saya kerjaan lah di Coba rumah. bisa digoyang tangannya. Bisa. Bisa. Kiri kanan, satu lagi bisa. Bisa dong. Kalau berdiri bisa, coba berdiri. Bisa. Bisa dong. Kalau jalan di tempat bisa, kiri kanan, kiri kanan. Maksudnya dok? Bisa nggak? Coba angkat kakinya di tempat, jalan di tempat, bisa. Oh, begini. Bisa. Bisa dok. Ah, bisanya. Jadi mana lemasnya? Yang mana yang lemas? Kenapa dok? Inang bilang lemas. Yang mana lemasnya? Badan gitu, badan. Badan apa? Coba lompat. Lompat bisa, lompat. Saya bisa. Nah, mana lemasnya kalau gitu? Tapi lemas. Kadang gitu, lemas, Oh, keringat. kadang. Oke. Jadi pertanyaannya itu, jawabannya adalah Inang bukan karena sakit gula, makanya perasaannya lemas, ya. Jadi yang sakit itu dari dalam otaknya. Apa yang ada di dalam otak Inang, di situ ada ingatan, ada memori. Ingatan itu artinya terlalu banyak mengalami masalah. Ya, sejak dari waktu muda dulu, ya. Lalu kemudian menikah, tambah masalahnya, ya. Lalu kemudian punya anak. Ada anak? Kalau anak baik-baik semua dong. Tambah bebannya. Walaupun baik-baik kan harus dikasih makan, ya kan? Harus kerja, ya kan?
Udah kerja satu yang paling kecil, udah nikah satu yang paling gede cowok. Masih ada yang ditanggung. Masih, Hmm. soalnya belum nikah kan. Hmm. Lalu berpikir kapan lah nikah, kan gitu kan? Enggak. Enggak dong, Enggak. tuh Jadi padu sudah. padu sudah, haleluya. Jadi kalau gitu, Asiran itu waktu padu amin, sudah. amin. Kalau gitu apalah keinginan Inang yang belum tercapai? Nggak tahu ya dok. Saya udah ini ya. Saya tetap berdoa, lepaskan Tuhan segala kekecewaan yang saya rasakan selama ini, kesakitan saya lepaskan Tuhan. Berikan aku jiwa yang baru dan hati yang baru. Kenapa Gitu. Inang berdoa seperti itu? Soalnya saya dulu kan, ya kita kan udah pernah sharing juga dok, waktu itu udah cerita. Gak ingat aku lupa. Enggak Kenapa Inang ya, kayak gitu? saya berumah tangga itu eh, gimana ya, eh, suami saya sering main tangan gitu. Sampai hari ini. Hari ini enggak dok, setahun ini. Soalnya pernah saya ngadu sama Marga Pasaribu hula-hula. Pas arisan Oh, di sini kan dok, dinasehatin dia nggak terima. Jadi sekarang nggak mau ikut arisan Pasaribu, Gultom juga enggak. Cuma saya I- doang. Inang berharap dia mau ngawani gitu. Iya dulu memang baik dok. Baru pas dinasihatin hula-hula itulah baru gitu ulahnya. Iya, harapan Inang apa? Supaya dia mau sekarang menemani gitu. Enggak, saya enggak mengharap dok. Ay, biarin aja. Pokoknya eh, saya bisa sendiri Jadi menghadapi semua itu. jadi harapan Inang apa? Kalau saya bawa dalam doa. Tetap saya bawa dalam doa dok. Tuhan berikan dia kasih agar dia Tuhan mengasihi anak istrinya terlebih-lebih mengasihi engkau. Berarti itu kan Berikan harapan dia, Inang. iya, Berarti Inang minta berharap, pertobatan. Inang berharap supaya suami Berubah. Nah, kalau itu harapan Inang, pasti Inang akan kecewa tiap hari. Karena dia belum berubah-berubah sampai sekarang. Ya, iya, tapi yang dalam 2 minggu oh, 2 minggu lah saya nggak ke bengkel karena saya sakit kan dok. Eh, Dulu kalau soalnya saya sendiri di rumah, dia udah ini saya lihat udah ada sedikit perubahan, sudah datang dari bengkel ke rumah lihat aku, nanya udah makan belum biar aku beli gitu. Jadi udah senang Inang. Tetap saya bersyukur dok, soalnya selama ini nggak pernah. Saya bersyukur ya Tuhan engkau dengarkan doaku. Jadi kalau udah didengar Tuhan doa Inang, apalah yang mau Inang buat sekarang? Kenapa dok? Kan sudah didengar Tuhan doa Inang kan? Iya. Apa yang mau Inang buat sekarang? Maksudnya buat Iya, udah dijawab Tuhan doa. ya tetap bersyukur, Iyalah, ya kan? tetap bersyukur, berterima Sudah kasih. udah tetap bersyukur Inang, Aku tetap bersyukur. tapi tetap mengeluh gitu. Mengeluh. Kalau gimana ya? Iya, kadang ya gitu. Jadi Kadang kapan mengeluh. bersyukurnya? Soalnya dulu bukan begitu.
ada pesta di mana-mana saya ajak ikut. Tapi sekarang dok enggak lah. Kalau ku ajak enggak mau, ya udah aku sendiri. Terus mengeluh gitu. Soalnya aku masih kuat, masih dikasih Tuhan kekuatan. Ya, artinya gini, apakah setelah ini nanti Inang masih mengeluh lagi kah? Enggak mengeluh lagi dok. Udah sehat? Ya sehat. Masih lemas? Tapi obatnya ini dok. Ya udah makan lo obatnya, itu udah pas itu obatnya. Pasnya ini. Pas lo, udah dokter yang ngasih, masa salah? Samanya semua obatnya. Itunya semua obat gula. Ini cuma sekali doang. Oh lo, udah cukup. Udah cukup ya. Yes. Jadi kalau Vitaminnya emang kurang vitamin Inang. badanku kan tambah kurus. Jangan pandai-pandai ya. Di mana? Siapa yang bilang kalau badan tambah kurus karena kurang vitamin? Karena gulanya ya. Inang tambah kurus karena masih belum bersyukur. Oh iya ya. Coba bersyukur aja. Dan jangan mengeluh lagi. Ya kan? Inang badan kurus, mengeluh. Kok tambah kurus? Nanti gemuk, nanti sikit. Kok naik berat badanku? Nah, semua nanti tuh. Nanti naik gula sikit, kok naik gulaku? Turun nanti gulanya, Iya. turun gulaku dok. Kok turun dok? Gak pernah bersyukur, masih hidup pun dia bukan bersyukur. Tadi kan saya bilang sama menantu saya kan, yuk besok kita ke rumah sakit dulu, katanya memang harus ya dok diperiksa HB1C-nya. Yang penting Inang tahu HB1C itu pemeriksaan apa, Inang tahu. Enggak, makanya kata orang. Jadi HbA1c itu untuk memeriksa rata-rata kadar gula darah kita selama 3 bulan terakhir. Oh iya ya. Jadi kalau Inang rasa perlu, ya Inang pergi. Tapi kalau Inang terpaksa, jangan diukur. Oh iya. Iya kata menantu saya, nanti tinggi di sana dibilang diperiksa. Makin kepikiran nih Nang katanya. Bawa enjoy aja Inang. Apaan lagi, apa mau dipikirin kata menantu saya tadi. Itulah. Jadi setuju Inang sama dia. Iya. Setuju? Nanti naik gulanya dipikirin. Naik gulanya dipikirin. Ini kembali kepada kita. Inang mikirnya apa? Inang pikir cakap orang atau Inang pikirkan sendiri? Tadi udah aku kasih tahu HbA1c itu gunanya mengetahui kadar gula darah 3 bulan terakhir. Menurut Inang perlu Inang tahu itu? Karena badan saya tambah kurus gitu. Maksud saya perlu dong. Berarti merasa perlu tahu. Ya pergilah besok berarti. Oh iya ya. Itu langsung ke rumah sakit apa dulu ke klinik dong? Inang ada terima suratnya? Enggak ada. Enggak. Maksud Berarti saya Inang dapat rujukannya sekarang, rujukan ke rumah sakit kah atau belum ada rujukan? belum ada. Berarti Inang perginya ke Vaskes 1, ke puskesmas atau ke klinik. Oh iya. Terus ya, apa Inang bilang kalau ke klinik ngapain? Ya saya kan ntar saya bilang gini, dok saya ngambil rujukan
mau tes apa nanti bilang apa saya. Nah, itu bagus pertanyaan. Jadi bilang apa nanti? Mana bisa Inang yang bilang minta cek HbA1c. Ini kan BPJS. Kan pakai BPJS kan? Iya. Iya, nggak bisa lah kita yang minta. Itu harus berdasarkan dokternya. Kalau dianjurkan dokternya, dibuatnya suratnya. Soalnya kalau saya ke klinik kan dok, eh, obat gula yang dikasih dokter dari rumah sakit, ku bilang. Jadi nggak pernah ngasih obat gula kalau dari klinik. Dari klinik ngasih obat gula kalau ada surat PRB. Artinya dari rumah sakit mengembalikan ke klinik. Iya ya. Itu kan sistem BPJS. Iya. Gitu. Cocok. Jadi tentukan. Kalau kita merasa sudah sehat, jangan ke dokter. Ngapain? Tapi kalau kita merasa sakit, ya pergilah ke dokter. Sampaikanlah keluhannya sama dokter. Apa nanti dikasih dokter, ya terima aja. Ya, jangan diajari dokternya. Kalau diajari dokternya nanti dia bingung. Cocok? Iya. Iya dok. Oke, udah nggak lemas lagi? Nggak lemas lagi. Soalnya pagi olahraga, sore juga olahraga di rumah. Mantap, mantap. Yang penting Inang tahu kenapa Inang bisa olahraga. Soal ini nanya lagi ya dok, Ya, buah memang nggak semua buah ya bisa dimakan. kalau buahnya manis sekali, gulanya tinggi, berarti dia bisa menaikkan gula. Kata dokter dari klinik buah pir, buah aja Silakan, sama boleh, pokat. boleh. Yang penting nggak berlebihan. Ya, yang penting secukupnya aja. Iya, soalnya kalau nasi juga aku kan cuma sedikit Kalau nasi sayur sedikit boleh, ya. boleh, boleh. Sedikit-sedikit semua boleh. Yang penting itu jangan stres ya. Oh, iya, itu doang ya. Iya, itu aja kuncinya. Mulai besok saya nggak stres lagi mulai hari ini. Amin. Haleluya. Jadi Puji jangan Tuhan. memikirkan obat ya. Obat jangan dipikiri obat karena obat itu bagiannya dokter. Jangan pikirkan apa dikasih dokter, minum, minum. Itu biar nggak stres Oh iya dok ya. ya. Jadi samalah semua kehidupan kita pun begitu. Kalau ada orang lain yang menyakiti perasaan kita, jangan dipikirkan. Kalau itu yang kita pikirkan, kita jadi stres. Maka bagaimana supaya nggak stres? Harus banyak memikirkan kebaikan Tuhan. Itulah yang dipikirkan. Kok baik kali Tuhan sama aku. Jadi walaupun orang berbuat yang mengecewakan sama kita, karena kita memikirkan kebaikan Tuhan, kita memikirkan kuasa Tuhan, sehingga kita akan merasa dilindungi Tuhan, dibela Tuhan. Gitu. Amin. Amin. Cocok. Cocok dok. Ada lagi. Udah dokter mah. Terima kasih Udah dok. puas. Terima kasih. Yuk berdoa kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkaulah satu-satunya Allah
sumber kekuatan kami. Sehingga mulai hari ini ketika kami berkata kami lemas, kami tahu Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami tahu sekarang ketika kami lemas, kami akan datang sama Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan kekuatan. Tidak ada obat yang bisa menciptakan kekuatan. Kami percaya kekuatan kami hanya bersumber berasal dari Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Inang, apapun penyakitmu, aku percaya engkau disembuhkan oleh darah Yesus. Urapi segenap pikiran dan perasaannya. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati suaminya. Biarlah suaminya semakin hari semakin bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada dia. Berkati juga anaknya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Nah, jangan lupa di follow ini ya, YouTube-nya ya. Oh, iya, iya, iya. Itu nama YouTube-ku. Harus rajin ditonton biar nggak lemas. Oke, nah. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Oke, Dom. nah. Ya, Salam. Dom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Ya, oke. Selamat malam yang baru bergabung, yang belum follow YouTube-nya silakan di-follow dulu di Adulam Ministry karena nanti di situ semua saya masukkan videonya supaya ketika saya tidak live atau mungkin ada yang malam-malam sering gangguan tidur ya bisa mendengarkannya di situ, lalu bisa tidur tanpa obat tidur ya, yang sakit perut bisa sembuh sakit perutnya tanpa minum obat ya, yang sakit gula juga sebenarnya ya, kalau yang sakit gula itu ketika pikirannya sudah bisa murni, nggak stres lagi, itu dia sembuh sebenarnya ya. Artinya bisa stop minum obat. Jadi saya buat YouTube-nya ini supaya bisa menolong kita semuanya yang membutuhkan tentunya ya. Buat yang mau berobat sama saya juga boleh daftar di nomor WhatsApp saya ini ya. Untuk yang berobat secara pribadi, saya ada biayanya, biaya konsultasi. Tapi kalau untuk yang gratis, sewaktu naik live silakan. Buat yang perlu BPJS, saya BPJS-nya di Rumah Sakit Umum Boloni di Medan. Saya bisa bantu juga untuk masuk berobat. Boleh daftar di nomor saya ini ya. Gitu guys. Oke, silakan lagi yang mau bertanya sebelum kita close. Kita live-nya sampai jam-jam tengah 9 lah ya. Nanti aku mau visit ke Rumah Sakit Boloni. Oke Bu Damiati. Nggak hujan Medan. Semalam hujan Kak. Hari ini kayaknya belum, nggak ada hujan. Agak cerah ceria. Aku berharap besok pagi nggak hujan. Karena besok pagi udah bisa main tenis. Udah nggak enak badan, nggak ada main tenis. 1 minggu guys. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kediri susah hujan ya? Iya. Bang Lindung, Tuhan berkati Bang Lindung. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus ku serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Wow. Ingat ya, semua kita umat manusia itu seperti rumput ya. Dan kalaupun semarak kehidupan manusia itu hanya sementara seperti bunga di padang ya. Rumput akan menjadi kering, bunga akan menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya ya. Jadi kalau kita mau memiliki kekuatan untuk selama-lamanya, maka kunci utamanya adalah firman Tuhan. Wow. Yesaya 40 yang saya baca ini ya. Yesaya 40 yang saya baca.
Jadi ini suatu kenyataan bahwa manusia itu sebenarnya seperti rumput. Jadi kalau kita lihat manusia, lihat rumput aja lah udah ya. Mau kaya dia, lihat dia seperti bunga di padang ya. Walau sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, pada waktunya layu juga itu ya kan. Rumput pun pada waktunya kering juga itu, tapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kerinduannya adalah akan firman Tuhan. Gitu. Ibu Rismawati tinggi 150, berat badan 55, normal nggak? Udah boleh lah. Itu masih dalam batas normal. Pak, mau tanya cara hilangin rasa takut dan waspada terhadap orang dan takut disantet, diracun. Silakan. Naik live ya. Yang mau tanya bagaimana supaya nggak kena santet. Tadi nggak praktek dok, kok tumben visitnya malam dok? Praktek, aku sekarang visit jadi 2 kali. Visitnya pagi sekalian yang praktek, lalu malam untuk pasien yang baru datang. Ya, jadi 2 kali aku sekarang visit Kak Fitri. Nah. Silakan naik live yang takut disantet. Dok, dadaku sakit kalau udah ada rasa ketakutan, dok. Wajar. Karena apa? Ketika kita rasa ketakutan, jantung kita akan terpengaruh, paru-paru kita akan terpengaruh, sehingga jantungnya kekurangan oksigen, sehingga otot-ototnya jadi tegang, semuanya, sehingga nyeri lah rasanya ya. Oke. Yesaya 40 ayat 6 ya. Yesaya 40 ayat 6. Wah, ini menarik ini ayatnya ini. Yesaya 40 ayat 6. Sampai ayat 8 ya. Kita buat dulu PowerPoint-nya. Nah. Yesaya 46 sampai 8. Jangan lupa ya, manusia itu seperti rumput, manusia itu seperti bunga di padang ya. Kenapa? Karena manusia nggak bisa buat apa-apa. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya. Saya baru 3 minggu selesai operasi laparotomi dan appendektomi. Sering terbangun jam 2 sampai 3 malam. Kenapa ya dok? Humanoid. Silakan naik live-nya biar kita bahas. Aku percaya. Oke, yuk. Cepet naik live. Cepet. Biar bisa sempet ya. Saya akan jawab yang naik live ya. FNAB tiroid nggak sakit. Lala. Mami.
Selamat malam, Gimun Bre Aji. Tuhan berkati ya. Inang Romauli nama Ban, selamat malam. Inang KFV, selamat malam. Ada suara yang berkata berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Nah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Yes. Senang aku baca kayak gini ya kan. Kalau kita anggap semua manusia ini seperti rumput, ya kan? Penyebab vertigo. Silakan naik live aja Inang Romauli. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Seluruh umat manusia seperti rumput. Ih, menyala kali ya kan. Semua semaraknya seperti bunga di padang. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, jawabannya adalah kenapa kita vertigo? Karena kita anggap seluruh umat manusia bukan seperti rumput. Nah gitu. Maka kita vertigo. Coba ya buat hipotesanya ya. Karena menganggap manusia itu tidak seperti rumput. Berarti karena di dalam memori otak manusia itu, dalam memori otaknya tersimpan ingatan bahwa manusia itu tidak seperti rumput. Lucu juga ya kan? Saya mau naik tapi takut dok. Ya jangan naik lah kalau takut. Karena di dalam memori otaknya tersimpan ingatan bahwa semaraknya manusia itu tidak seperti bunga di padang. Ah, gitu ya kan? Seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, ya kan? Bunga menjadi layu. Nah, Inang Kristina, kalau Sidi Kalang mampir beribadah di tempat kami GB fraksi yang dikembalikan Pendeta Gimen Gamar. Siap, siap, siap. Maksudnya apa dokter? Inang Siska, ayo naik Inang Siska. Harus ada kawanku cerita biar bisa masuk ke otak. Jadi kalau di otak kita, kita masih menganggap bahwa umat manusia itu bukan rumput. Nah, stres kita nanti.
Horas. Selamat malam Ibu Siska. Malam, Pak Dokter. Siap, siap. Puji Tuhan. Tertarik ya dengan ayat yang kubaca ya. Iya, Lalu saya tadi aku tertarik dengan kaitkan. ayat itu. Iya, kemungkinan kita sakit kepala karena kita tidak menganggap umat manusia itu seperti rumput. Berarti kita menganggap umat manusia itu seperti hebat gitu ya kan. Benar. Menganggap bahwa manusia itu hebat. Menurut Inang, manusia ini hebat. Hebat juga. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan yang buat. Berarti yang hebat siapa? Tuhan. Jadi manusia itu hebat. Iya. Loh, yang Tuhan buat yang hebat buat siapa? Jadi yang hebat Tuhan. siapa? Apakah manusia bisa hebat? Membuat dirinya hebat gitu maksudku. Iya, yang hebat itu Tuhan. Tapi Hanya Tuhan. bisa dibuat Tuhan. Nah, ya. Hanya Tuhan yang hebat. Maka hanya Tuhan yang layak disembah. Kalau kita anggap manusia ada yang hebat, ya, Iya. ada manusia yang hebat? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kita tidak boleh menganggap manusia itu Hebat. Jadi Makanya apa hubungannya kadang, dengan ayat itu, Dokter? ya kadang kita gini, melihat kehidupan ini ya, sepertinya kita Iya. sebagai manusia kadang merasa dihina, ya, merasa nggak dihargai, ya, merasa kita nggak punya kekayaan, sehingga kita jadi pengen, kita maunya dihargai, sehingga kita maunya itu Iya. memiliki kekayaan jadinya gitu. Iya. Sementara faktanya kalau apa yang kita inginkan nggak tercapai, maka kita akan Iya. menjadi kecewa, benar kan? Betul. Nah, kekecewaan tadi itulah yang akan membuat dopamin, itu ada kadar dopamin di dalam otak manusia. Itu kadar dopaminnya jadi rendah. Kalau kadar dopamin ini rendah, perasaan manusia itu menjadi terganggu. Dia akan merasa tidak puas, dia akan selalu merasa kurang, semua kurang. Dia akan merasa dia pengen tapi nggak tercapai gitu, kecewa jadinya. Iya. Makanya ketika hormon stresnya naik karena dopaminnya rendah tadi, disitulah akan terjadi gangguan pada organ-organ di dalam tubuh kita. Jantungnya terpengaruh, ya kan? Paru-parunya terpengaruh, ya kan? Ususnya, lambungnya terpengaruh, semua badannya terpengaruh sehingga dia menjadi tidak sehat. Oh. Ya. Gitu. Maka kalau diselesaikan ayat ini, Iya. rumput menjadi kering. Benar kan? Bunga menjadi layu. Menjadi layu. Apabila, ya kan? Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah sebenarnya yang layak kita sebut hebat. Manusia itu tidak ada yang hebat. Tidak ada Karena apa-apa. kalau manusia itu bisa hidup, iya nggak ada apa-apanya, gitu nah. Ya, baru dikatakan di sini, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi ketika manusia itu di dalam pikirannya firman Tuhan, itu akan membuat dia menjadi kuat. Dia tidak akan layu. Dia tidak akan kering. Betul. Nah, Jadi semua dari pikiran ya, Dokter ya. benar. Karena apa? Karena organ tubuh kita itu dikendalikan dari dalam pikiran, Nang.
Iya. Semua kendali atas organ tubuh, jantung, paru-paru itu dari sini sarafnya. Karena ada namanya sistem saraf otonom. Di otak Otonom. kita ini ada dua sistem saraf. Satu sistem saraf sadar. Inilah kita lagi sadar ini. Kita bisa bicara. Tapi jantung kita tetap bekerja kan? Tanpa kita sadari Bekerja. kan? Iya. Karena ada sistem saraf otonom namanya. Otonom. Hubungan antara sistem saraf otonom dan sistem saraf yang sadar itu terletak pada ingatan, memori. Memori. Jadi kalau diingatan kita dari masa lalu banyak hal yang negatif, maka perasaannya pasti akan senantiasa merasa tidak bahagia. Karena terlalu banyak mengalami kekecewaan di masa lalu. Ya. Lalu karena terlalu banyak kekecewaan di masa lalu, dia jadi punya keinginan, pengen bahagia. Iya. Karena yang mengecewakan dia itu adalah dunia, maka dia pasti pengen dunia yang membahagiakan dia. Maka kalau dia berharap kepada dunia membahagiakan dia, pasti dia kecewa. Iya, betul. Maka Tuhan Yesus datanglah ke dunia ini menjadi rupa manusia, supaya manusia bisa lihat Allah itu berubah menjadi manusia. Bahkan Allah yang rela dari kaya jadi miskin. Allah yang kemudian rela disalibkan, menebus kita, mengampuni kita, menanggung penyakit kita, menanggung penderitaan kita, menanggung kematian yang seharusnya kita mati. Iya. Itulah yang harusnya ada dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh pengharapan lagi. Oh, ternyata hidupku itu pengharapannya di dalam Tuhan. Wajar kalau dunia ini mengecewakan. Tapi selama-lamanya Tuhan itu tidak akan kecewakan. Maka kalau kita bergantung sama Tuhan, maka firman Tuhan itu harus hidup, termemori di dalam pikiran kita. Kalau yang termemori di pikiran kita adalah hal-hal duniawi, maka kita akan menjadi seperti dunia dan kita akan kecewa. Iya. Maka dibilang, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi itulah rahasianya Kita, kalau mau sembuh. dokter, kita sudah percaya kepada Yesus, bahwasanya Yesus sudah melakukan itu semuanya bagi kita untuk dosa-dosa kita. Dia sudah mati, dia memberikan nyawanya buat kita. Tapi kenapa kita masih sering khawatir? Jadi kekhawatiran itu sebenarnya disebabkan oleh apa yang masuk ke otak kita, Nang. Oh. Jadi kalau contoh ya, aku buka TikTok. Di TikTok Iya. aku tengok pula ada orang bahagia karena liburan. Iya. Berarti dalam pikiranku enak kali rupanya liburan ya. Aku tengok orang itu enak liburan kan gitu. Iya. Maka aku jadi pengen kan. Kepengen. Iya. Kapan lah aku bisa Liburan. liburan? Aku tengok pula rekeningku. Bah, uangku cuma sekian. Iya. Kayak mana ini bisanya aku liburan karena enak kali liburan. Aku kayaknya perlu liburan. Ya. Iya. Tapi kalau yang kita isi dalam pikiran kita adalah kebaikan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus masuk ke otak kita. Ya terus terang, aku gak pengen liburan. Karena gak liburan pun aku bahagia. Kenapa? Karena membaca firman Tuhan tadi. Masuk ke otak. Sama itu dengan kekhawatiran ini. Kita dikejar-kejar oleh keinginan kita. Maka kita menjadi khawatir. Keinginan yang tidak terpenuhi. Iya, apalagi tentang masa depan loh. Maunya nanti di masa depan kayak gini lah kan. Kita menjadi khawatir karena kita pikir bisa nggak ya apa yang kuharapkan di masa depan itu tercapai. Khawatir kan? Iya, khawatir. Kita lupa. Kita bisa hidup juga hanya karena Tuhan loh.
Amin. Mana mungkin kita berani memikirkan masa depan, sementara kita tahu yang bisa membuat kita hidup pun di masa depan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mana mungkin kita berani merancang-rancangkan masa depan itu. Pasti akan kita bilang, ya udah Tuhan, kehendak-Mu aja lah yang terjadi, Tidak mungkin terjadi. bukan Iya. kehendak-Ku. Maka kekhawatiran itu akan hilang ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan. Kepada- Banyak orang percaya sama Tuhan, tapi Iya. dia mau Tuhan menjawab doanya seperti yang dia mau. Iya. Iya. Aku mau kayak gini Tuhan, aku maunya gini Tuhan. Loh, apa dia merasa pantas doanya dijawab Tuhan? Sementara kalau kita menyadari Tuhan itu sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita, mengampuni dosa kita, seharusnya kita merasa nggak layak sebenarnya. Dikasih hidup aja kita merasa nggak layak. Apalagi kalau kita merasa harus dijawab doa kita. Kalau Tuhan nggak jawab doa aku, kita tanya, kenapa kau nggak jawab Tuhan? Iya. Dan itulah yang membuat penyakit jadinya. Iya. Maka kuncinya adalah firman Tuhan. Firman. Kalau masuk firman Tuhan itu kan di otak ini, otak itu akan jadi sadar. Terbuka dia. Iya. Mana takut lagi kita masa depan. Masa depan anak kita kan kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak kita. Iya. Amin. Amin. Contoh, suami kita mengecewakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun di dunia ini dia mengecewakan, yang penting dia nanti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya nanti di sorga kami jumpa lagi. Iya. Ya kan? Dokter bisa sedikit bertanya, agak ini lari sedikit dari apa Boleh, boleh. fokus firman Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, apakah dosa nenek moyang itu bisa menimpa kita? Atau apakah kita yang menanggung dosa nenek moyang kita, sementara nenek moyang kita tidak kenal, dan apa yang mereka lakukan kita juga tidak tahu? Ya. Jadi sebenarnya manusia bisa nggak menanggung dosa orang lain? Sementara dosa dia pun dia nggak sanggup tanggung. Nggak bisa kan? Iya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus menunjukkan dirinya. Nih, aku Allah, tapi aku mau turun dari sorga ke dunia jadi miskin. Supaya aku tunjukkan sama dunia bahwa aku mengampuni dosa dunia ini. Iya. Berarti, kalau kita hidup sekarang, sebenarnya kita sudah hidup diampuni karena diampuni dosa kita. Bahkan dosa nenek moyang kita itu sudah diampuni Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni. Tapi kalau kita nggak tahu dan nggak mau tahu lagi, ya berarti dia harus menanggung dosa nenek moyang dia. Maksudnya dokter, kita tahu apa? Sekarang aku tanya sama Inang. Inang udah tahu bahwa dosa Inang udah ditebus. Sudah. Berarti Inang menanggung lagi dosa nenek moyang.
Tidak, menurut pengertian saya dan menurut keyakinan saya akan firman Tuhan, tidak lagi. Tapi Bagus. kenapa ada hamba Tuhan mengatakan itu kepada saya? Karena dia mau mengingatkan ada banyak orang belum menyadari besarnya pengampunan Tuhan. Paham maksudku? Saya paham, dokter. Cuma ada kejadiannya di dalam keluarga saya. Sekitar 2 bulan lalu anak saya meninggal usia 19 tahun. Dan saya membawa dia ke rumah sakit, 3 rumah sakit, dan tidak ada penyakitnya sehingga dia meninggal. Sudah sampai MRI, dokter, tapi tidak Normal ya? diketahui. Iya, Ya. tidak diketahui penyakitnya, sehingga kita minta hamba Tuhan untuk berdoa, dan mereka mengatakan ini akibat dosa nenek moyang. Dia tidak mengizinkan anak ini untuk ikut tes tentara begitu. Jadi dia harus menanggung, dia bilang. Padahal kami ini sudah hidup di dalam Tuhan dari kecil. Anak kita ini sudah kita bimbing dia untuk ada di dalam Tuhan Yesus. Iya, benar. Kenapa masih disampaikan itu? Baik. Jadi saya tidak menerima itu waktu Iya, saya paham yang Ibu rasakan ya. Saya di pihak Ibu. Itu tidak fair dia berkata seperti itu. Itu tandanya dia tidak memahami kasih karunia. Iya. Ya. Saya cuma mau bilang, yang pertama ya saya turutlah berduka cita ya dengan apa yang menimpa Inang. Karena tidak akan ada manusia yang bisa dengan gampang menerima kematian anak sendiri. Karena Inang pasti sudah berjuang, sudah berkorban, pokoknya kalau bisa ditukar nyawa Inang dengan dia, pasti Inang mau kasih nyawa buat anak. Tetapi, maka kenapa dokter tidak menemukan penyakit? Iya. Tadi aku bilang, otak manusia ini ada sarafnya. Dan itu terhubung ke jantung, ke paru-paru. Iya. Ketika memori di otak ini sudah terlalu penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keinginan-keinginan yang dia pun rasa kayaknya nggak yakin gitu bisa tercapai cita-citanya. Iya. Maka itu akan membuat jantungnya berdetak terlalu cepat, paru-parunya tidak bisa mengambil oksigen, sesak napas dia. Sampai akhirnya nanti jantungnya kecapean, paru-parunya kecapean. Sehingga darah yang mengalir ke otak itu kemudian menurun sampai berhenti. Iya. Maka ketika berhenti aliran darah ke otak, 3 menit aja, itu oksigen nggak masuk lagi ke otak. Maka dia pasti nggak bisa bertahan. Tapi kita tahu sekarang itu bukan salah dia. Iya. Dia nggak tahu. Yang dia tahu, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Iya. Benar nggak? Benar. Maka kalau dia percaya, tempatnya nanti sama dengan kita di sorga. Iya. Sehingga kalaupun mungkin Inang sekarang bersedih, ingat aja. Iya. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena harus demikianlah supaya nanti kita yang percaya di dalam namanya itu akan bersama-sama nanti di sorga yang kekal. Amin. Kalau ada pendeta yang bilang ini dosa segala macam, bolehlah ditanya sama dia kalau ada kesempatan. Tanya aja, dari mana Pak Pendeta tahu? Biar dia jelaskan. Iya. Iya. Ya. Jadi gak usah Inang ingat lagi itu. Karena jadi kecewa nanti Inang. Jadi sedih terus. Iya. Aku cuma mau bilang. Iya, memang itu mempengaruhi pikiran pasti. saya. Pasti. Mental Inang pasti akan drop. Begitu kan. Ya. Itu tidak fair. Itu sangat tidak fair. Dia berkata seperti itu. Karena Roma 5 ayat 8 atau 18 itu. Tuhan sudah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa.
Amin. Itu kasih karunia. Masih berdosa nih kita bahkan nggak kenal siapa yang memberi kita hidup. Tuhan sendiri udah mati buat kita. Ya, Tuhan udah mati buat kita. Jangan sampai kita bisa menghakimi orang lain gitu loh. Iya. Tugas pendeta, tugas gembala adalah menggembalakan, mengobati. Kalau ada dombanya sakit, diobati, bukan menghakimi. Iya. Tuhan sendiri bilang, untuk apa kamu menghakimi? Dia bilang jangan hakimi orang lain. Karena kasih karunia, karena pengampunan itu berlaku untuk semua orang. Tetapi yang harus dilakukan mengingatkan supaya jangan Iya. berbuat dosa lagi. Itu tugasnya. Iya. Mengingatkan, bukan menghakimi. Iya. Memang ada banyak manusia tidak mau diingatkan. Ya sudah, kalau nggak mau diingatin ya biarin aja. Kebaskanlah debu kakimu, kata Tuhan Yesus. Kalau udah dikasih tahu dia nggak mau juga menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, ya udah biarin aja. Yang penting kamu udah kasih tahu. Karena nanti kalau pada masa penghakiman terakhir, Tuhan akan bertanya, kamu mau apa? Aku nggak kenal. Kamu nggak kenal saya, kata Tuhan. Iya. Ya, jadi itu sebabnya. Kalaupun Inang pasti sekarang bisa menyadari sakit semua badan ini. Sebenarnya sederhana, sakitnya kenapa? Karena menyimpan kata-kata pendeta itu di otak Inang. Iya. Iya. Sakit Inang. Iya, dokter. Ya, tapi hari ini puji Tuhan lah. Inang bisa naik live, kita bicara, ya, terbuka, ya. Gak ada yang perlu kita malu, kita nggak perlu juga nyala-nyalain orang lah. Saya cuma mau bilang kalau pendeta itu dengarkan ini ya, semoga dia menyadari lah. Aku nggak bilang dia bertobat lah. Aku cuma mau bilang kalau semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Iya. Kita semua sama. Manusia itu kayak rumput kering. Mau pendeta, mau orang kaya, mau dokter, ya, mau pejabat, ya, mau presiden sekalipun, kamu adalah rumput kering. Kalaupun ada semarak-semaraknya, ada hebat-hebatnya di mata manusia, itu cuma kayak bunga di padang. Yang kalau Tuhan menghembuskan nafasnya, selesai. Tapi kalau kita masih hidup, kita tahu Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Sehingga kita bisa berpikir, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kalaupun ada orang yang kami kasihi, terlebih dahulu meninggalkan kami secara fisik di dunia ini. Sekarang kita mengerti, nanti oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bertemu kembali di sorga untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Iya. Iya, terima kasih dokter, saya sudah mengerti. Siap Inang. Jadi Siap Inang. saya tidak tertuduh lagi dengan kata-kata itu. Amin Inang. Ya, Tuhan Yesus sayang sama Inang. Iya. Masih ada mau Inang tanya? Kita berdoa. Kalau udah nggak ada, tidak ada lagi dokter, doakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar kalau hidup kami hanya seperti rumput. Kami sadar kalau apa yang kami miliki itu seperti bunga di padang. Kalau kami melupakan Tuhan, maka Tuhan bisa ambil itu kapan saja. Sekarang kami menyadari kalau kami hidup adalah karena kasih karunia, karena Tuhan sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau kami melihat manusia yang lain, mereka semua hidup juga hanya karena kasih karunia Tuhan. Kadangkala mereka memberikan kata-kata yang menyakiti buat kami. Tapi sekarang kami menerima, karena kami percaya kami hidup hanya karena kasih karunia Tuhan aja. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perkatakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kami yakin kalau mereka tahu, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Dan kalau mereka tahu, tapi mereka tetap juga berbuat seperti itu, kami tahu Allah yang hidup adalah pembela kami. Allah yang hidup adalah yang mengasihi kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Inang, mulai hari dan selamanya. Aku percaya Roh Kudus akan menjadi penghiburmu. Roh Kudus akan memberikan kekuatan di saat Inang lemah. Roh Kudus akan membangkitkan semangatmu di saat engkau tidak tahu berbuat apapun lagi. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Roh Kudus menyediakan hari depan yang penuh pengharapan buat Inang. Anak-anakmu yang lain mungkin masih ada, keluargamu, suamimu, semuanya. Aku percaya akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kami, berkorban untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, Nak. Terima kasih, Tuhan, dokter. iya, Nak. Tuhan Tuhan Yesus berkati, Nak. memberkati. Shalom. Iya. Shalom. Iya. Oke, udah jam 9, aku visit dulu lah ya guys ya. Dok, bahas Edi Suranta. Ini kayaknya kawan awak ini. Edi Suranta ini. Bahas mengenai kegagalan dan keberhasilan menurut Alkitab. Ya, kalau kita berhasil hanya karena Tuhan. Kalau kita gagal, ya karena kita. Jadi kita berhasil bukan karena kita. Kita berhasil hanya karena Tuhan. Kita gagal karena kita. Right? Karena Tuhan itu tidak pernah menggagalkan. Tuhan itu membuat berhasil. Ya. Tapi kalau kita gagal, itu salahnya kita. Kalau kita berhasil, kita akan berkata, ini Tuhan. Kalau kita gagal, kita nggak boleh bilang karena Tuhan. Kita gagal karena kita. Karena Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang akan mengangkat kita, naik, tidak akan pernah turun. Dan dia akan Allah yang memberkati kita, menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kalau kita ikut perintah Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam bayang-bayang dunia, kita hidup dalam keinginan-keinginan dunia, ya. Aku pengen kaya, aku pengen dibilang orang hebat. Ya, padahal ini kita bilang tadi, rumput menjadi kering. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Kalau kita nggak anggap diri kita ini kayak rumput, kita merasa hebat, itu namanya sok jago. Ya. Tapi kalaupun saat ini kita sedang tidak merasa hebat, tapi kita tahu bahwa kita hidup hanya karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka kita tahu kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Maka kita akan dijadikan Tuhan berhasil. Tidak ada kegagalan di dalam Tuhan, hanya ada keberhasilan di dalam Tuhan. Kegagalan itu hanya karena kita di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kita di dalam kejahatan kita sendiri, kita gagal. Tapi ya kalau kita mau ikut iblis, saya mau bilang iblis bisa kasih semua keberhasilanmu. Kau mau berhasil karena iblis atau kau mau berhasil karena Tuhan aja? Itu kembali kepada semua orang masing-masing. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan aku berhasil hanya karena Tuhan. Kalaupun aku gagal, itu karena rencana Tuhan yang jauh lebih indah, lebih baik buat saya. Ya. Yang penting harapanmu apa? Kamu mau apa? Ya, kamu mau apa? What do you want? Kalau yang kamu inginkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, kau pasti bahagia. Kalau yang kau inginkan adalah melakukan kehendak Tuhan, kau pasti bahagia. Karena ada dopamine reward system di dalam otak kita. Wow. Firman Tuhan, ya. Jadi hiduplah di dalam itu. Dan setiap perkataan-perkataan yang menjatuhkan imanmu, tutup air telingamu, tinggalkan dia. Tapi kalau perkataan itu membangunmu dan itu kita tahu adalah firman Tuhan, kamu diselamatkan. Kamu pasti akan memperoleh kekuatan, ya, sukacita, damai sejahtera. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow. Di Adulam Ministry, ya. Jadi yang saya lakukan ini adalah ministry. Saya sebut namanya di Adulam Ministry. Adulam apa itu? Adulam adalah satu gua, tempat di mana Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dihianati dia, dikejar oleh seluruh tentara Saul, mau dibunuh dia, terancam dia. Dan Tuhan menunjukkan satu tempat, Gua Adulam namanya. Sehingga ketika di Gua Adulam, ternyata banyak orang juga yang sama-sama stres jumpa di gua itu. Lalu kemudian Daud, karena dia dekat dengan Tuhan, dia bawa juga ini semua orang-orang yang stres ini dekat dengan Tuhan. Sehingga semuanya setelah keluar dari Gua Adulam, di proses hidupnya, mereka kemudian berhasil diberkati oleh Tuhan. Jadi saya berdoa supaya pelayanan yang saya kerjakan ini, ya, bisa membawa banyak orang mengalami kelepasan, ya, bisa membawa dunia ini menjadi lebih baik. Karena hanya Tuhan yang kita andalkan. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa andalkan orang lain. Biar hanya Tuhan yang kita andalkan aja. Ya, kira-kira gitu guys.
manusia. Seperti rumput. Oke, kalau nggak ada lagi kita close dulu guys ya. Aku biar visit dulu ke rumah sakit. Tuhan berkati kita semuanya ya. Tadi kita udah berdoa dan bersyukur. Nanti aku akan upload video-video ini ya ke YouTube. Ini YouTube-nya yang belum follow ya. Kalau dokter ada penyakitnya nggak? Bertanya dengan nada lembut. Adalah. Mana mungkin nggak ada penyakit kita. Tapi aku percaya. Aku sakit ketika aku stres. Dan aku sehat ketika aku bahagia. Jadi kalau mau tahu sumber bahagiaku, inilah yang sedang kubagikan buat kita. Sumber bahagiaku hanya satu. Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena kalau kita melakukan apa yang kita mau, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Maka kalau aku lakukan kehendak Tuhan, dopamin di otakku meningkat, aku sehat. Ya. Kalau kemudian aku berpikir dengan apa ya? Egoku, aku pasti sakit ya. Gitu guys. Jeremy, aku berdoa untuk kau dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang di live ini ya. Dan jangan lupa, daripada melihat TikTok yang berseliweran nggak jelas nanti tujuannya, silakan nonton di Adula Ministry ya. Di Adula Ministry. Shalom, OCD, penyebabnya apa? Kita bahas besok ya. Siapa yang mau lihat kapan aku live ya. Aku nggak bisa tentukan jam aku live. Aku pasti akan live di waktu-waktu tertentu aja ya. Jadi ketika aku nggak live, ini tengok ini YouTube-nya ini di Adulam Ministry. Di follow sekarang, screenshot ya. Ini follow ya. Lihat videonya di situ, dengarkan semua, kamu akan sembuh. Ya, aku masih mau ke rumah sakit ini, mau visit ya. Tadi pagi kan udah di rumah sakit. Ini pasien yang baru ada, jadi aku mau visit dulu untuk malam ini teman-teman ya. Jadi kita semua tetap berharapnya hanya sama Tuhan aja. Jangan belajar untuk tidak lagi banyak memikirkan ego diri sendiri, keinginan. Saya paham kita punya ego karena memori-memori masa lalu ya. Tapi kalau kita sekarang sadar kita hidup hanya karena Tuhan, maka kita akan berubah ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa untuk semua yang menyaksikan live ini. Yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sulit tidur, Tuhan sembuhkan. Malam ini tidur dengan nyenyak. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjamah setiap pikiran dan perasaan. Sehingga saat ini kau sembuh oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, goodbye.